setelah kami pelajari pun orang yang mengatakan bid'ah hasanah seperti Imam Syafi'i al-Muhadatsat Warbani, perkara yang baru ada 2 dibagi. Terus Imam Nawawi mengatakan al-bid'atu khamsatu aqsamin, bid'ah itu terbagi 5. Ternyata yang disebutkan bid'ah hasanah itu bukan ritual-ritual ibadah tetapi sarana-sarana. Yang disebutkan dicontohkan bid'ah hasanah itu seperti membuat jembatan. Saya tanya, jembatan itu sarana atau ritual? Sarana kan? Terus membukukan Al-Qur'an. Itu Al-Qur'an itu sarana atau ritual? Sarana. Jadi yang disebutkan semuanya itu adalah sarana-sarana, bukan ritual-ritual ibadah yang kita lihat sekarang. Jadi kalau kita bantah, pertama dibantah dengan perkataan Nabi dan sahabat, sudah, itu pun sudah sebenarnya, sudah bisa dibantah. Kewajiban kita mengikuti Rasul dan sahabat. Ada yang di orang basisnya itu bahasanya itu maslahatun mursalah, ya seperti itu. Nah, seperti itu, bukan bid'ah hasanah. Pak Daswan Setiawan, jika Anda mau berbohong, Mbok Iyo jangan berbohong atas nama ulama lah Pak. Ya, Anda judulnya diskusi tentang bid'ah. Kalau mau diskusi, jangan dengan teman-temanmu, ayo dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki, kesehatan pada kita semua. Amin. Allahumma amin. Ya, memang tiada hari tanpa berbohong orang-orang Wahabi ini. Ini sudah sekelas ustadz-ustadznya. Barusan itu adalah Ustadz Daswan Setiawan. Judulnya diskusi bid'ah. Entahlah dia diskusi dengan orang aswaja, apa cuman dengan temannya sendiri. Kata Daswan Setiawan bahwa ulama Syafi'iyah termasuk Imam Syafi'i sendiri membagi bid'ah ini. Tetapi bid'ah yang dimaksud oleh mereka, beliau-beliau itu adalah bid'ah dalam urusan sarana, bukan ritual. Ini Pak Daswan Setiawan mengcopy paste dari penjelasan Ustadz Firanda Andirja Pak Doktor ini. Persis seperti itu sudah. Saya juga pernah membantah Pak Dr. Firanda ketika mengatakan bahwa Imam Syafi'i, ulama Syafi'iyah, Izzuddin bin Abdissalam, Imam Nawawi rahimahullah ketika membagi bid'ah tujuannya adalah sarana bukan ritual. Dicomot oleh Pak Daswan Setiawan, disampaikan saat diskusi tentang bid'ah itu. Oke, gini saja Pak. Saya sudah malas untuk buka kitab apa. Gini aja ya, kalau Anda tidak terima saya bantah seperti ini, Anda kan Ustadz, ayo tampakkan bahwa Anda itu memang dilahirkan sebagai seorang laki-laki. Tantang saya untuk diskusi ya. Saya sudah berapa kali nantang Anda diam saja. Sekarang, saya katakan Anda kadzab, pembohong. Kalau Anda terima, ayo kita diskusi Pak ya. Ente mengatakan bahwa yang dimaksud bid'ah oleh Imam Syafi'i, pertama Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i adalah bid'ah dalam urusan sarana, bukan ritual. Loh, Pak. Ini adalah sebuah kontradiksi, paradok di antara perkataan orang-orang Wahabi sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Loh, selama ini yang kalian bid'ahkan, itu ibadah apa sarana? Kenapa kalian tuduhkan? Contoh kunut subuh. Kalian getol gencar menuduh kunut subuh ini adalah bid'ah. Imam Syafi'i loh Pak yang mensunnahkan. Sarana apa ritual? Kadang-kadang pikiran ente ini ya. Padahal Imam Syafi'i mencontohkan, menjelaskan bahwa kunut subuh adalah sunnah. Ente bilang bid'ah. Dan orang-orang Wahabi ini. Satu. Yang kedua, para Wahabiyin sutat-sutatnya ini, kata Kusani Uye, membid'ahkan bahkan menganggap syirik, penyebab kesirikan orang yang ngaji Quran di kuburan. Banyak, tidak usah saya sebutkan ustadz-ustadznya. Termasuk ente sendiri. Jadi bid'ah ketika mengaji Quran di kuburan. Loh Pak, Imam Syafi'i mengatakan apa? Wa uhibbu, saya senang. Lau quri'a, jika dibacakan indal qabri di kuburan, wa du'iya lil mayiti. Silakan Anda cari di kitab Al-Umba, kitab Imam Syafi'i ya. Lah ini ritual apa ibadah?
oleh ente dibid'ahkan. Dua perkataan Imam Syafi'i ini ya, kunut dengan ngaji Quran di kuburan itu dua dulu contohnya. Ritual apa ibadah ini? Imam Syafi'i menjelaskan ini adalah sunnah. Senang Imam Syafi'i kalau seperti itu. Lah ente mengatakan bid'ah. Ritual apa ibadah? Kontradiksi sekali perkataan ente ini. Yang kedua, Imam Nawawi rahimahullah. Yang ketiga dulu dari Imam Syafi'i. Dalam kitab Al-Mu'jam Imam Syafi'i itu dari Rabi dijelaskan bahwa Imam Syafi'i menurut Rabi muridnya ini, ketika beliau setiap kali beliau Imam Syafi'i mau sholat, beliau itu melafadzkan niat. Apa lafadz niat yang diucapkan? Bismillahi muwajjihan li baitillah muaddiyan li fardillah Allahu akbar. Itu Pak. Ini bid'ah ritual apa bid'ah sarana Pak? Imam Nawawi yang Anda comot juga. Imam Nawawi rahimahullah sudah jelas. Ke bawahnya dari Imam Syafi'i mensunnahkan talafut bin niat. Talafut bin niat ini melafatkan niat ini yang selama ini gencar orang-orang Wahabi ini membid'ahkannya. Imam Nawawi rahimahullah dan termasuk ulama Syafi'iyah ke bawahnya ini Pak mensunnahkan talafut bin niat sarana apa ritual. Katanya yang dimaksud bid'ah hasanah oleh Imam Syafi'i dan Syafi'iyah adalah sarana. Terus itu apa yang kalian bid'ahkan? Sarana apa ritual talafut bin niat ini? Kenapa ente itu bid'ahkan? Tuh, yang kedua, Imam Nawawi memberikan pelajaran, memberikan contoh, memberikan pelajaran bagi kita ketika kita ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadap kuburannya, kemudian berdoa bertawasul, minta syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu loh Pak. Bid'ah, syirik, ritual, apa ibadah? Banyak Pak, ya kebid'ahan yang dianggap bid'ah oleh orang-orang Wahabi dari ulama-ulama Syafi'iyah termasuk Maulid Nabi Pak. Ibnu Hajar baik Al-Asqalani atau Al-Haytami menjelaskan, termasuk gurunya Imam Nawawi Abu Syamah ini menjelaskan termasuk sebaik-baiknya bid'ah di zaman kita ini yang diada-adakan pada zaman kita adalah Maulid Nabi. Ini loh Pak, Abu Syamah gurunya Imam Nawawi. Ayo sekarang, ini ritual apa ibadah? Selama ini ente sekalian menjelaskan dengan garang bahwa Maulid Nabi itu adalah bid'ah. Tapi Abu Syamah gurunya Imam Nawawi ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa Maulid Nabi adalah sebaik-baiknya bid'ah yang diada-adakan pada zaman beliau. Ayo sekarang sekali lagi saya tidak akan menyebutkan semuanya ini karena waktunya ini sudah lebih 8 menit. Saya cuma ingin tanggung jawab Pak Daswan.